Alkisah, sebuah keluarga hidup serba kekurangan di tanah Arab. Usut punya usut, pemicu kondisi terpuruknya keluarga tersebut, iaitu sang kepala keluarga, yang bernama Abad, sangat pemalas. Ia tak pernah mau bekerja, sehari-hari ia menghabiskan waktu untuk bersantai-santai dan bersenang-senang di rumah. Terkadang, isterinya lah yang disuruh untuk bekerja membanting tulang demi keluarganya. Suatu hari, Imam Abu Hanifah lewat di depan rumah Abad. Tampak dari jauh sang imam tersebut berjalan ke arah Abad. Ia pun telah mempersiapkan sebuah skenario agar bisa memperoleh santunan dari sang imam. Sambil menangis tersedu-sedu, dengan suara keras Abad pun mengeluh, "Nasibku sungguh malang sekali, akulah orang termalang di dunia ini, sejak pagi aku dan keluargaku belum makan sesuap nasi pun. Badanku pun menjadi lemah, semoga ada orang yang mendengar rintihanku ini dan memberi kami sedekah," ujarnya. Mendengar pengaduan tersebut, Abu Hanifah pun tersentuh. Ia ingin menolong keluarga malang tersebut, tapi ia ragu kerana tahu gelagat Abad yang sangat malas bekerja tersebut. Abu Hanifah pun akhirnya punya ide. Ia kembali pulang ke rumahnya dan memutuskan untuk membantu keluarga Abad. Abu Hanifah mengambil wang dan makanan, lalu dibungkus dengan sebuah kertas. Sebuah surat untuk Abad tertulis pada lembaran kertas itu. Isi surat itu berbunyi, "Kawan, kau tak perlu mengeluhkan nasibmu hingga seperti itu. Selalu ingatlah pada kemurahan Allah dan jangan pernah lelah memohon padanya. Janganlah masuk dalam lembah keputusasaan, tetaplah berusaha kawan." Sesampainya di kediaman Abad, Abu Hanifah meletakkan bungkusan beserta surat tersebut tepat di depan rumah. Sang pemalas pun melihatnya. Ia kemudian mengambil bungkusan tersebut dan bergembira bahawa skenario mengemisnya tadi berhasil. Surat tersebut dibacanya, tapi tak diperhatikannya lebih lanjut, dibuang begitu saja. Waktu pun berjalan. Suatu hari Abu Hanifah lewat lagi di rumah Abad. Ia mengira Abad telah bertobat, tapi ternyata dugaannya salah. Ia masih tetap mendengarkan skenario keluhan sang pemalas tersebut. Abu Hanifah tak menyerah. Ia merasa sosoknya sebagai imam yang pandai berdakwah pun diuji. Menurutnya, ini adalah ujian baginya. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala memang terkadang tak mudah. Sang imam pun kembali ke rumahnya dan melakukan hal yang sama, menyiapkan wang, makanan, dan sepucuk surat bagi sang pemalas tersebut. Kali ini, ia membuat surat yang lebih panjang, tujuannya agar hati Abad tersentuh dan bertobat. Ia kemudian meletakkan bungkusan tersebut di jendela rumah Abad. Dengan gembira Abad pun mengambil bungkusan tersebut, makanan dan wang. Selembar surat tersebut dipegangnya, kemudian dibacanya, "Kawan, janganlah memohon seperti itu. Bukan begitu cara berikhtiar dan berusaha. Memohon seperti ini setiap hari, itu berarti anda malas, berarti anda telah putus asa pada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh tak ada yang reda melihat orang malas seperti dirimu, yang tak mau bekerja untuk keselamatan dirinya," kata Abu Hanifah dalam surat tersebut. Tampaknya kali ini isi surat tersebut sedikit menggugah jiwa Abad. Ia pun merenungi isi surat Abu Hanifah. Ia kemudian meneruskan membaca surat itu. "Kawan, jangan anda teruskan perbuatan demikian. Hendaklah anda bekerja, meski gajinya kecil asalkan halal tak mengapa. Bekerjalah, jangan hanya berdiam diri di rumah. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki, tetapi rezeki tersebut tak mungkin datang dengan sendirinya. Anda harus mencarinya kawan. Allah tak akan mengabulkan permohonan orang yang malas bekerja." Dada Abad mulai sesak. Ia merasa ulu hatinya terkena kembuk, dadanya sesak dan hampir menangis saat membaca surat tersebut. Ia pun menghela napas dan melanjutkan membaca surat tersebut. "Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berputus asa. Berikhtiarlah segera kawan, carilah pekerjaan yang halal dan yang membuatmu nyaman.
Insya Allah, anda akan mendapatkan pekerjaan. Jika tak lekas putus asa, aku akan terus mendoakanmu kawan agar segera mendapatkan pekerjaan. Bagaikan tersambar petir, selembar surat tersebut membuat Abad sadar bahawa kemalasan yang dilakukannya selama ini salah dan tak akan membebaskannya dari kemiskinan dan kondisi serba kekurangan. Keesokan harinya, Abad pun keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Surat itu pun mengubah dirinya. Ia kini semakin tekun beribadah dan mulai giat bekerja. Meski gaji yang diterimanya kecil, tak sebesar wang dan makanan yang diterimanya kala ia merintih dan mengeluh pada orang-orang kaya yang melewati rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahawa tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik daripada dia memakan makanan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Abu Hanifah berhasil dalam dakwahnya, meski dilakukannya secara tidak langsung tanpa bertatap muka dan bertutur kata lewat sepucuk surat.